yang mengatakan suatu pemahaman misalnya itu harus menjadi suatu pertanda tanya bagi kita sebagai guru, ya. Dikhawatirkan anak itu akan mengatakan, "Oh iya paham," tetapi dia malah tidak paham, ya. Karena di satu sisi mungkin malu misalnya, atau belum percaya diri, atau tidak ada keberanian ketika misalnya ingin bertanya, takut, misalnya diejek sama temannya. Nah, ini disinilah peran penting itu ya. Jadi makanya ketika dalam suatu pembelajaran itu ada yang dikatakan misalnya evaluasi, atau misalnya ada proses di dalam menyimpulkan. Nah, ini kita simpulkan dulu ya terkait dengan pembelajaran apa yang sudah kita laksanakan. Apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak misalnya itu. Ya, karena ketika sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya maka tingkat ketercapaian yang diberikan oleh guru ini sesuai. Nah, balik lagi kalau misalnya permasalahannya itu ada pada diri anak misalnya itu, ya di sini ya mungkin ya kita tidak bisa memaksakan itu ya, karena kan pengetahuan atau psikolog anak itu kan tidak sama, tidak semuanya sama atau tidak rata gitu ya. Maka di sini biasanya itu ada kegiatan pengayaan ataupun misalnya remedial. Ketika misalnya anak sudah melaksanakan pembelajaran, kita memberikan suatu tes ya, karena yang tes itu penting loh ketika dalam suatu pembelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaian pada diri anak. Itu ya, dan feedback juga, umpan balik. Kita kalau misalnya kita udah ngajar, kita itu harus tahu apakah anak itu paham atau tidak. Nah, cara mengetahui pemahaman itu bisa menggunakan ulangan. Nah, ketika misalnya ulangan dalam satu kelas misalnya, semuanya dikatakan tercapai, nilainya di atas KKM, maka pembelajaran ini bisa dikatakan tercapai. Kalau misalnya 50%, 50%, atau yang dikatakan 50% tercapai KKM, 50% di bawah KKM, maka ini pun sama, pembelajaran tercapai. Tapi kalau misalnya dalam satu kelas semuanya itu remedial, nilainya di bawah KKM, maka di sini menjadi suatu pertanyaan, ya, apakah kita pembelajaran sudah tercapai atau tidak? Karena ketika kita diberikan karena ketika kita melakukan suatu feedback ke anak dengan memberikan ulangan, anaknya misalnya nilainya di bawah KKM semua. Nah, ini secara idealis itu pembelajaran harus diulang. Nah, itu ya yang menjadi suatu pertanyaan apa yang tadi disampaikan oleh siapa teman-temannya itu. Nah, itu jawabannya itu menurut saya misalnya. Atau ada lagi yang ingin tanyakan silakan terkait dengan ya kita sharing atau diskusi lah. Ada lagi, mangga kalau ada yang ingin tanyakan. Izin bertanya lagi, Pak. Oh, mangga. Tadi kan kata Bapak efektif kalau menggunakan PowerPoint. Nah, Mm-mm. apakah penggunaannya itu setiap hari atau ada jeda untuk penggunaannya? Oke, ya. Kalau misalnya terkait dengan penggunaannya, apakah perlu tidak penggunaannya setiap hari? Kita lihat di sini lihat dulu dengan kalau misalnya mohon maaf biasanya itu kan kalau di sekolah ini kan sarana dan prasarana dulu, misalnya yang perlu kita lihat dulu ya. Kalau misalnya apakah memungkinkan? Tidak, kalau misalnya menggunakan PowerPoint setiap harinya. Dan yang kedua, misalnya kalau sarananya mumpuni misalnya, karena kan kita nggak bisa loh memandang semua sekolah itu sama, tentunya kan tidak bisa. Kadang ada sekolah misalnya yang dalam satu sekolah hanya mempunyai infocus 1 atau 2 ada. Kadang di setiap sekolah juga ada yang
mempunyai infocus lebih dari 2, bahkan hampir setiap ruangan ada, ya itu kan ada juga. Nah, di sini, kita harus lihat dulu kepada, sarana dan prasarana, karena jadi guru juga kita nggak harus, apa ya, nggak harus misalnya mementingkan, keinginan diri sendiri, itu ya. Karena kan kalau di sekolah itu ada yang lainnya juga di sini. Nah, maka, kita lihat dulu aspek yang sana. Kemudian kalau misalnya aspek yang tadi sekiranya itu sangat, apa, sangat bisa digunakan, ya kita lihat dengan tujuan pembelajarannya dulu, misalnya itu. Mana yang sekiranya media, apa, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan infocus atau tidak, misalnya. Nah, di sini kan tujuannya untuk meminimalisir, misalnya terkait dengan, misalnya ada pembelajaran yang sekiranya, oh ini tidak perlu menggunakan infocus, dengan misalnya menggunakan metode praktikum, atau misalnya dengan cara observasi di lingkungan sekolah, karena itu pun sudah media. Contoh misalnya, yang namanya media pembelajaran tidak hanya terfokus kepada alat misalnya ya, ataupun misalnya jenis dari media, tapi yang namanya lingkungan, misalnya lingkungan sekolah pun itu sudah termasuk dalam media pembelajaran. Itu karena merupakan suatu objek, yang namanya objek itu bisa digunakan sebagai penunjang atau sarana di dalam pembelajaran. Contoh salah satunya dalam ketika penggunaan misalnya bab bab tentang biotik dan abiotik. Maka ketika pelajaran biotik dan abiotik perlu tidak menggunakan infokus misalnya. Ya kalau menurut saya pribadi ya tidak perlu. Karena kan objek biotik abiotik itu bisa dilaksanakan anak pengamatan secara observasi di sekitar lingkungan sekolah. Jadi lihat dulu aspek yang ketiga, yaitu adalah tujuan pembelajaran atau Kamu materi Yus itu langsung ke pelajaran. sekolah. Apa ngajak dulu Pak? Kalau kabeh kalau Bu Yus itu. Mana apa ya bagus bagus. Teleponlah Bu Yus. Ada lagi? Silakan. Kalau menurut saya jawabannya seperti itu, Neng. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sebenarnya kan kalau misalnya media dengan alat peraga itu memiliki tujuan yang sama ya Pak. Tapi apakah dari media dengan alat peraga itu ada perbedaan? Oke. Atau kelemahannya gitu? Makasih. Iya. Oke, di sini kan alat peraga. Contoh misalnya alat peraganya misalnya tata surya. Kalau misalnya tentang bab tata surya, atau misalnya alat peraganya tentang misalnya sistem gerak dengan menggunakan carta atau torso misalnya itu ya, atau misalnya yang lainnya misalnya apa ya, alat peraganya ya, ya samalah tadi yang tadi gitu ya. Nah, artinya di sini bagaimana nih? Apakah sebenarnya torso atau carta atau misalnya pada bagian alat tata surya itu sudah termasuk di dalam media pembelajaran, sudah termasuk ya. Jadi baik itu merupakan alat misalnya itu sudah menjadi dalam bagian media pembelajaran, karena kan tujuannya untuk menunjang proses pembelajaran di kelas itu ya. Nah, baik kelemahan atau kelebihannya. Nah, di sini yang tadi yang dikatakan ketika 50% guru, 50% media. Maka di sini ya 50%. Ketika misalnya kita menggunakan torso atau misalnya sistem alat tata surya atau globe, ini perlu ada penjelasan dari guru. Ya, perlu ada penjelasan dari guru karena itu sebagai alat peraga. Alat peraga itu kan secara ini kan wujudnya ada, namun kan alat peraga ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya ataupun misalnya berbicara. Nah, maka disinilah peran dari guru untuk menjelaskan terkait dengan materinya. Nah, dibantu dengan alat peraga, misalnya itu, ya. Ya contoh misalnya alat peraga yang lainnya, misalnya dalam sel, materi sel. Misalnya guru bisa saja membuat alat peraga atau misalnya alat bentuk bahan ajar dalam bentuk sel. Nah, karena kan pemikiran anak kan misalnya ketika tentang misalnya apalah organel yang ada di dalam sel. Kadang kan
di sini perlu suatu imajinasi yang sangat tepat. Nah, misalnya guru di sini mempersiapkan alat peraganya dengan cara membuat misalnya seperti wujud sel. Nah, ini juga sangat membantu ke anak. Itu ya, karena kan di sini alat peraga atau media pembelajarannya sebagai penunjang. Adapun kekurangannya, ya kekurangannya di sini alat peraga tidak bisa berjalan dengan sendiri. Karena kan bukan sistem dalam teknologi seperti audio. Kalau audio kita enak, kita tinggal fly jelaskan, di mana kalau video kan di situ ada audio, ada pengertian penjelasan, guru hanya sebatas nanti mengevaluasi. Tapi kalau menggunakan media alat tentunya di sini berbeda. Harus ada peran guru yang menjelaskan. Ini loh terkait dengan orbit dalam tata surya, misalnya ini adalah planet, misalnya ini adalah bagian dari lapisan dalam misalnya lintasan-lintasannya. Nah, mungkin seperti itu sih menurut saya. Gimana jawabannya? Jadi gini, Pak. Jadi kan alat peraga dengan medianya seperti halnya tadi Infocus, itu kan berbeda ya, Pak. Nah, perbedaan pelemahannya ketika tadi sudah disebutkan sama Bapak juga, makasih Pak, antara media seperti media media yang lebih ke teknologi dengan alat peraga berarti lebih canggih alat peraga media gitu Pak dibandingkan dengan alat peraga gitu Pak. Kasih Pak pertanyaan itu. Iya, ya gitu. Ya kalau misalnya di sini ya di sini memang ada perbedaannya itu. Ya ada perbedaannya dengan menggunakan misalnya Infocus atau misalnya bagaimana ya. Tentunya di sini sih dibalikan lagi terhadap misalnya tujuan pembelajarannya, misalnya ketika misalnya memang Pak misalnya bisa digunakan misalnya tanpa menggunakan alat peraga, misalnya dengan menggunakan Infocus, ya itu sih bisa saja itu bahkan bisa lebih baik misalnya. Tapi kalau misalnya di sini ingin lebih berperan lebih lengkap lagi, misalnya ya bisa juga misalnya dengan menggunakan dari media tersebut juga, misalnya baik itu yang bersifat tadi audiovisual ataupun misalnya alat peraga misalnya. Ya kalau misalnya apakah di sini lebih efektif yang mana misalnya Pak? Misalnya kalau terkait dengan alat peraga atau misalnya Infocus itu ya tentunya ya lebih efektif misalnya dengan menggunakan ya Infocus atau audio video misalnya video pembelajaran gitu ya. Tapi kan kalau misalnya di sini keikutsertaan atau peran kita biar ada perannya misalnya bisa menggunakan ya alat peraga. Mungkin itu sih. Makasih Pak. Ada lagi silakan sebelum sebelum saya simpulkan untuk pertemuan kita kali ini. Oke, saya rasa mungkin untuk pertemuan kita kali ini bisa kita akhiri. Nah, tentunya di sini dapat saya simpulkan ya, media pembelajaran itu sebagai penunjang di dalam suatu pembelajaran itu ya, media pembelajaran. Artinya media pembelajaran bisa digunakan di dalam semua aspek materi pembelajaran, misalnya khususnya di biologi. Tapi tapi kita bisa lihat juga dari aspek misalnya terkait dengan tujuan pembelajarannya itu ya, supaya supaya di dalam penggunaan media pembelajarannya itu lebih sesuai dan lebih tepat. Nah, kemudian karakteristik ya, karakteristik atau pengklasifikasian dari media pembelajaran juga tentunya banyak sekali gitu ya, banyak sekali untuk
dimanfaatkan oleh kita misalnya selaku selaku pendidik misalnya atau selaku guru misalnya, yang dimana tujuannya itu untuk apa? Untuk menjadikan suatu pembelajaran itu mendapatkan suatu pengalaman pada diri siswa itu lebih bermakna lagi. Nah, itu ya. Nah, balik lagi ketika kita ingin menggunakan dalam suatu proses pembelajaran, kita juga perlu melihat terkait dengan metode dan media pembelajarannya juga. Apakah sesuai dengan materinya atau tidak, ya. Jadi poinnya itu apa ya? Poinnya itu seperti misalnya metode pembelajaran, media pembelajaran dan tujuan pembelajarannya itu saling berkaitan itu ya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kita ini. Tentunya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan sekarang dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di dalam kegiatan kita kali ini. Tentunya mudah-mudahan bisa mendapatkan suatu suatu pemahaman atau misalnya suatu kebermaknaan di dalam kegiatan pembelajaran itu, dan tentunya mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup untuk pembelajaran atau perkuliahan kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Sama-sama. Marhaba.